Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, perkenalkan nama saya Wahipan Pertama, NIM 19067032. Saya akan membuat video presentasi mata kuliah mekanika fluida dengan dosen Bapak Andre Kurniawan STMT. Sebelumnya saya berterima kasih kepada beliau karena beliau telah memberikan waktu tenggang untuk saya membuat video presentasi ini. Langsung saja ke materinya. Saya akan menjelaskan tentang aliran laminar dan turbulen. Garis air pada fluida mengalir. Terdapat dua jenis, yaitu aliran laminar adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis lurus atau melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya serta tidak ada garis lurus yang bersilangan. Yang kedua ada aliran turbulen, adalah aliran fluida yang ditandai dengan adanya aliran berputar dan arah gerak vertikalnya berbeda, bahkan berlawanan dengan arah gerak keseluruhan fluida. Dan dari persamaan kontinuitas, apabila suatu fluida mengalir dalam sebuah pipa dengan hasil penampang A dan kecepatan aliran fluidanya V, maka banyaknya fluida volume yang mengalir melalui penampang tersebut tiap satuan waktu dinamakan debit. Dalam bentuk persamaan debit dinyatakan berikut: Q sama dengan A dikali V dan Q sama dengan V per T. Q debit aliran, V volume, T waktu, dan V kecepatan alirannya. Jika suatu fluida mengalir dengan aliran lunak melewati pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda, maka volume fluida yang melewati setiap penampang itu sama besar dalam selang waktu yang sama. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa pada aliran fluida ideal, hasil kali laju aliran fluida dengan luas penampangnya adalah konstan. Harusnya Q sama dengan V2 H1 dikali V1 dikurang A2 dikali V2. Lalu ada contoh soalnya. Kecepatan rata-rata aliran air pada sebuah selang yang berdiameter 4 cm adalah 4 cm per sekon. Hitung jumlah fluida air yang air tiap detik. D 4 cm, R nya 2, V 4, Q dikali A sama dengan A dikali V. Kita masukkan R kuadrat per V 3,14 dikali 2 kali 10 pangkat 2 meter dikali 4 meter per sekon. Hasilnya 5024 meter per sekon atau 5,624. Kemudian kita ada contoh soal kedua, langsung kedua saja, asas Bernoulli. Kita perhatikan gambarnya. Tekanan fluida tempat yang kecepatannya besar yang kecil daripada tekanan fluida di tempat yang kecepatannya kecil. Ada rumusnya V ditambah P dikali G dikali H ditambah setengah V per V kuadrat sama dengan konstan. Ada rumusnya, perhatikan keterangannya. Lalu ada asas Bernoulli itu terdapat dua kasus istimewa berkenaan dengan persamaan Bernoulli-nya. Ada fluida diam atau tidak mengalir, P1 sama dengan V2 sama dengan 0. Rumusnya P1 dikurang P2 sama dengan P dikali G kurang H2 dikurang H1. Persamaan ini menyatakan tekanan hidrostatis dalam zat cair pada kedalaman tertentu. Kita perhatikan keterangannya. Lanjut. Yang kedua ada fluida mengalir pada pipa horizontal, H1 sama dengan H2 sama dengan H. Kita ada rumusnya P1 dikurang P2 sama dengan setengah di V P2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Persamaan ini menyatakan jika V2 lebih besar dari V1, maka V1 lebih besar dari V2, yang berarti jika kecepatan aliran fluida di suatu tempat besar, maka tekanan fluida di tempat tersebut kecil, dan berlaku sebaliknya. Lalu ada penerapan asas Bernoulli, menentukan kecepatan dan debit semburan air pada tangki yang berlubang. Ada rumusnya V dikurang akar 2GA, Q sama dengan A akar 2GA. Q adalah debit, aliran debit, V kecepatan semburan air, H tinggi air di atas lubang, G kecepatan gravitasi, dan A luas penampang. Lanjut kita ke contoh soal penerapan asas Bernoulli. Sebuah tangki berisi air setinggi 1,25 meter. Pada tangki terdapat lubang kebocoran 45 cm dari dasar tangki. Berapa jauh tempat jatuhnya air diukur dari tangki? Kita langsung penyelesaian. H1 sama dengan 1,25 meter, H2 45 cm berarti 0,25 meter. V yang dicari. V sama dengan akar 2G kurang H1 dikurang H2, 210 meter per sekon kuadrat kurang 1,25 meter dikurang 0,45 meter, 20 meter per sekon kuadrat dikali 0,50 meter. Jadi akar dari 10 meter kuadrat per second itu sama dengan 4 meter per second. Dan ada contoh soal lagi, langsung ke
penerapan hasil Bernoulli pada pontorimeter. Perhatikan gambarnya, kemudian perumus. Ada V1 dikurang akar dari 2 buka kurang P1 dikurang P2 per dibagi P buka kurang A1 per A2 pangkat kuadrat dikurang 1. P adalah tekanan pada titik 1 dan 2. V adalah kecepatan fluida pada titik 1 dan 2. A luas penampang 1 dan penampang 2. Kemudian ada contoh soalnya, sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran gas oksigen yang mempunyai massa jenis 1,43 kg per meter kubik dalam sebuah pipa. Jika perbedaan tinggi zat cair pada kedua kaki manometer adalah 5 cm dan massa jenis zat cair adalah 13.600 kg per meter kubik, penyelesaian kuadrat 1, P sama dengan 1,43 kg per meter kubik, P satunya 13.600 kg per meter kubik, H sebenarnya 5 cm, kita jadikan meter 0,05, G ada 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya V sama dengan akar dari 2 P kuadrat dikali GH per P sama dengan akar dari 2 dikali 13.600 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,05 meter dibagi 1,43 kg per meter kubik, hasilnya ada 97,52 meter per sekon. Lalu ada penerapan asas Bernoulli pada tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. V sama dengan 2P dikali G dikali H per V. H atau selisih tinggi permukaan kolom zat cair di dalam manometer, G percepatan gravitasi, P massa jenis gas, P1 massa jenis zat cair dalam manometer, dan V kelajuan aliran udara. Penerapan asas Bernoulli pada gaya angkat sayap pesawat terbang. Sesuai dengan asas Bernoulli, apabila kelajuan aliran udara pada bagian atas sayap lebih besar daripada kelajuan aliran udara pada bagian bawah sayap, maka tekanan udara bagian atas sayap lebih kecil daripada tekanan udara di bagian di bawah sayap. Kemudian masuk rumus F1 dikurang F2 sama dengan P1 dikurang P2 dikali A. F1 adalah gaya dorong pesawat ke atas, F2 gaya dorong pesawat ke bawah. F1 dikurang F2 menghasilkan gaya angkat ke bawah. P1 tekanan pada bagian atas dan P2 tekanan pada bagian bawah. A-nya luas penampang. Kemudian ada penerapan asas Bernoulli. Persamaan gaya angkat di atas dapat pula dinyatakan sebagai berikut. F1 dikurang F2 sama dengan setengah dikali rho buka kurang V2 kuadrat kurang V1 kuadrat dikali A. F1 gaya dorong pesawat seperti tadi sama V juga kecepatan udara sama A-nya luas penampang. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang presentasi materi pada minggu ke-7 ini. Apabila ada salah kata dan tingkah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.